Bab 3283. Tuan kamu. Peradaban tembok. Tak dapat disangkal, Mileye benar-benar ingin tahu tentang peradaban awal ini. Peradaban awal yang lahir di alam semesta ini. Mileye mengikut sertakan penguasa tiada batas bergerak ke arah kejauhan, dan dalam sekejap, di dalam reruntuhan, mereka menemukan sebuah istana kuno. Mileye menyaksikan penguasa tiada batas dan penguasa tiada batas memberi senyuman. Inilah istana tandus besar. Dibangun kembali oleh keturunan klan Dewa Taichu. Sekarang, klan Dewa Taichu tak bisa turun lagi, jadi mereka berani membangun kembali. Mileye agak bingung, apa dengan wanita klan Dewa Taichu sebelumnya? Penguasa tiada batas tertawa, apakah kamu tak menyadari? Wanita itu memiliki setengah keturunan manusia. Mileye terkejut sejenak, lalu berbicara, maksudmu? Penguasa tiada batas tertawa, seseorang naik ke atas dan berurusan dengan klan Dewa Taichu. Lalu turun lagi. Siapapun itu, pasti benar-benar kuat, dan bagi klan Dewa Taichu, itu adalah sesuatu yang tak bisa mereka toleransi. Mileye menggeleng sambil tersenyum. Dia menyadari bahwa kelompok seperti itu benar-benar sombong, seperti yang diungkapkan oleh penguasa tiada batas. Tindakan semacam itu pasti tak bisa ditoleransi oleh klan Taichu. Tapi yang tak terlalu dimengerti olehnya adalah, mengapa wanita klan Taichu juga begitu sombong. Pada saat itu, seorang tua kurus mendadak muncul di depan istana. Penguasa tiada batas memandang tua itu, lalu berbicara, dia seharusnya adalah tetua utama klan tandus besar. Tua kurus muncul di depan keduanya, dia memandang penguasa tiada batas, kemudian memandang Mileye dan dengan lembut tertawa, dua orang yang ditakdirkan. Penguasa tiada batas tertawa, Danto, sudah lama tak bertemu, apa kabar? Danto berbicara, penguasa tiada batas, apakah kamu pernah pergi ke dunia 0 derajat? Tuhan tanpa batas setuju. Danto memperhatikan Limitless Sovereign, bagaimana? Penguasa tiada batas mengangkat bahu, tak bisa mengalahkannya. Danto mengiyakan sedikit, ekspresinya tenang, seolah-olah sudah diperkirakan sebelumnya. Penguasa tiada batas berbicara, kali ini kami datang mencari bantuanmu. Danto menggeleng, saat ini klan Dewa Taichu berkuasa, klan tandus besar kami bukan lawan mereka. Penguasa tiada batas berbicara dengan serius, kami tak meminta bantuanmu untuk bertarung, tapi untuk membantu Tuan Muda Ye kami meningkatkan kekuatannya. Mendengar ini, Danto menyaksikan Mileye, dia. Penguasa tiada batas mengiyakan. Setelah memperhatikan Mileye sejenak, Danto berbicara dengan tegas, kultivator pedang. Penguasa tanpa batas tertawa, ya. Danto diam sejenak, lalu berbicara, ikuti aku. Setelah berbicara demikian, dia berbalik dan pergi. Mileye dan Limitless Rulers segera bergabung dengannya. Dalam perjalanan, penguasa tak terbatas berbicara, tempat ini telah membantu banyak orang di masa lalu, dan seharusnya juga membantu Anda. Mileye menyaksikan penguasa tiada batas, apakah kamu pernah berlatih di sini? Penguasa tanpa batas tersenyum, ya. Sambil berbicara, Danto membawa Mileye dan penguasa tiada batas ke dataran tandus. Danto menyaksikan Mileye, rasakan kehendak tertinggi leluhur klan tandus ini. Setelah berbicara demikian, dia menyaksikan penguasa tanpa batas. Penguasa tanpa batas mengangguk sedikit, lalu keduanya mendadak menghilang. Di seluruh dataran tandus, hanya Mileye yang tersisa. Mileye memandang sekeliling, alisnya sedikit berkerut, penuh kebingungan. Namun, pada saat itu mendadak muncul tekanan yang benar-benar mengerikan di langit dan bumi. Melihat ini, mata Mileye sedikit menyipit saat keinginan pedang dunia dalam dirinya meledak. Pada saat yang bersamaan, tekanan itu datang seperti banjir menghantam Mileye dari langit dan bumi. Dentuman. Dalam sekejap,
keinginan pedang dunia yang baru saja dilepaskan Mileye segera hancur. Memandang ini, wajah Mileye berubah secara dramatis. Dia membuka telapak tangannya dan pedang biru gaib naik ke langit. Bersenandung. Suara pedang menggema di langit. Namun, pedang biru gaib yang baru saja muncul mendadak terjepit oleh tekanan kehendak yang kuat, tak dapat bergerak. Bukan hanya itu, tekanan kehendak yang kuat terus-menerus menekan pedang biru gaib, membuatnya terus jatuh. Memandang adegan ini, ekspresi wajah Mileye seketika menjadi ganas. Dia meledak dengan amarah, kegilaan dalam darahnya mendadak meluap keluar, kekuatan garis darah yang kuat melonjak ke langit, menyatu dengan pedang biru gaib. Bersenandung. Suara pedang Tao bergema sekali lagi. Namun, pada detik berikutnya, tekanan kesungguhan tekad mendadak melonjak. Dentuman. Pedang biru gaib mendadak jatuh secara vertikal dari langit, akhirnya mendarat dengan mantap di depan Mileye. Pada saat yang sama, tekanan kesungguhan tekad yang mengerikan segera menekan Mileye. Dentuman. Dalam sekejap, seperti ratusan ribu gunung segera menekan Mileye, tanah di bawah kakinya runtuh dan lenyap dengan sekejap, dia terjatuh secara vertikal selama puluhan ribu. Zhang sebelum akhirnya berhenti, tetapi tak bisa bergerak. Wajah Mileye tampak garang, kemauan pedang dunia dan kekuatan garis keturunannya memancar keluar, namun sia-sia, baik kemauan pedang dunia maupun kekuatan garis keturunan, keduanya langsung dihancurkan oleh tekad. Mileye mengaum, menggunakan semua kekuatannya, namun tetap tak ada efek. Ditekan. Dengan tanpa keraguan, tekanan itu terus menindasnya. Di kedalaman jurang, Mileye ditahan kuat. Dia tak menggunakan kekuatan wanita api, lantaran itu bukan kekuatan miliknya. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan wanita api, itu mungkin tak berhasil. Di dasar jurang, Mileye tetap diam. Pada saat ini, dia bahkan tak dapat melawan tekanan kehendak ini meskipun telah mempergunakan semua yang dia miliki. Pada saat itu, pena kecil mendadak berbicara, ketika kalian menghadapi kesungguhan tekad ini, kalian hanya dapat menggunakan kesungguhan tekad kalian, bukan kekuatan kalian. Jika menggunakan kekuatan, bahkan jika kekuatan kalian 10 kali lipat lebih kuat, itu tak akan berhasil. Tekad. Mileye perlahan-lahan menutup matanya, dia ingin melawan dengan kehendaknya, tetapi pada saat ini, muncul pikiran di dalam dirinya. Tak dapat melawan itu. Merasa pikiran ini, Mileye mendadak terkejut. Tak bisa melawannya. Dia benar-benar memiliki pemikiran seperti ini. Pada saat ini, Mileye mendadak merasa sedikit absurd, tentu saja, juga ada ketakutan. Ya, ketakutan. Takut mengapa dia mendadak memiliki pemikiran seperti ini. Di sisi lain, Danto menyaksikan Mileye di dasar jurang, tak takut hatinya hancur. Guru tanpa batas menjawab dengan tenang, jika hati batinnya hancur, dia memilih untuk menyerah sepenuhnya, itu juga bukan hal yang buruk. Danto menyaksikan penguasa tiada batas dan penguasa tiada batas berbicara dengan tenang. Dia perlu mengubah dirinya, jika tidak, dia tak akan pernah tahu kekurangannya. Danto mengiyakan, kesungguhan tekadnya agak lemah, sulit baginya untuk melewati ini. Tampaknya tak semudah itu. Penguasa tanpa batas berbicara dengan lembut, mari kita lihat apa yang diinginkan takdir. Di dasar jurang, Mileye masih terjebak oleh kesungguhan tekad yang luar biasa dan saat ini, dia mulai meragukan dirinya sendiri. Ternyata, kesungguhan tekadnya begitu lemah. Ternyata, dia juga bisa merasa takut. Pada saat ini, pena kecil mendadak berbicara, selama perjalananmu, dasar fondasimu goyah, yaitu hati batinmu. Jika hati batin tak stabil, maka saat menghadapi kesulitan yang sesungguhnya, kamu akan terjerumus dalam pengingkaran dan keraguan diri. Master sejati yang luar biasa memiliki kesungguhan tekad yang kokoh seperti besi.
tak tergoyahkan dan tak mungkin terguncang oleh kesungguhan tekad apapun. Mileye perlahan-lahan menutup matanya. Pada saat itu, menara kecil juga berbicara, "Tuan muda, pada masa itu, Tuan benar-benar tak terkalahkan dalam hal ini. Dalam hal kehendak, bahkan saat menghadapi kakak Destiny, dia tak pernah dikalahkan oleh kekuatan kakak Destiny. Mengapa? Lantaran dia menempuh perjalanan ini dengan usaha keras sendiri, langkah demi langkah bergerak ke arah puncak. Dalam kondisi seperti itu, kehendaknya benar-benar tak terkalahkan. Kamu mungkin bisa mengalahkannya, tetapi kamu tak bisa menghancurkan kesungguhan tekadnya." Dia tumbuh bersama Master Pedang Berkemeja Biru, jadi dia tahu betul perjalanan Master Pedang Berkemeja Biru dari lemah menjadi kuat. Tekad seperti ini sungguh menakutkan. Sedangkan Mileye baik-baik saja di awal, tetapi kemudian dia sedikit kehilangan arah. Menderita. Itu sama sekali tak ada. Bagaimana bisa kesungguhan tekad sekuat itu dalam hidup yang begitu mulus? Di dasar jurang, Mileye dengan mata tertutup, tekanan kesungguhan tekad yang kuat membuatnya benar-benar tak dapat bergerak dan dia merasa benar-benar menderita. Dia tahu bahwa asalkan dia mau, dia bisa mengakhiri penderitaan ini kapan saja. Namun dia tidak memilih untuk melakukannya. Dia tahu tujuan penguasa tiada batas membawanya ke sini, yaitu untuk membuatnya menyadari kekurangannya. Mileye mengambil napas dalam-dalam, dia menyadari kekurangannya. Keseriusan tekadnya. Tekadnya terlalu lemah. Di depan master yang sejati, dia seperti seorang anak kecil. Mileye mengepal kedua tangannya perlahan-lahan, dia menggunakan semua kekuatannya untuk dengan susah payah mengangkat kaki kanannya, benar-benar sulit, tetapi dia berhasil melakukannya. Mileye mengangkat satu kaki, lalu mengangkat kaki kirinya lagi. Di tempat lain, Danto menyaksikan Mileye, alisnya sedikit berkerut, apa yang ingin dia lakukan? Apakah dia berpikir untuk keluar dari jurang ini seperti itu saja? Penguasa tiada batas menyaksikan Mileye tanpa berbicara apa-apa. Tapi segera, mereka menyadari bahwa Mileye sedang naik langkah demi langkah, meskipun benar-benar lambat, setiap mengangkat kaki, sepertinya dia menggunakan semua kekuatannya. Namun, dia masih melakukannya. Danto berbicara dengan pelan, bisakah dia keluar dari jurang ini? Penguasa tanpa batas menggelengkan kepalanya, tidak tahu. Danto menoleh ke arah penguasa tiada batas dan penguasa tiada batas memberi senyuman. Orang ini berbeda dengan yang lain. Jika dia ingin menghancurkan klan Dewa Taichu, itu hanya masalah sekejap. Namun, kali ini, aku bisa menyaksikan bahwa dia ingin menaklukkan klan Dewa Taichu dengan kekuatan sendiri. Namun, menurut pendapatku, dengan kekuatan saat ini, itu benar-benar sulit. Itulah mengapa aku membawanya ke sini, untuk membuatnya merasakan kesungguhan tekad sejati dari seorang master yang kuat. Danto diam sejenak, lalu berbicara, menghancurkan klan Dewa Taichu, hanya dengan satu kata. Penguasa tanpa batas menegaskan, "Ya." Danto menyaksikan ke arah Mile di bawah, apakah dia memiliki dukungan? Penguasa tiada batas tertawa, dia adalah Raja Pengandal Dukungan. Raja Pengandal Dukungan. Danto menyaksikan ke bawah pada Mile, matanya menunjukkan rasa ingin tahu. Di bawah, Mile bergerak selangkah demi selangkah menuju puncak jurang dengan sangat lambat, tapi matanya penuh tekad. Dia melawan tekad. Namun kali ini, dia tak menggunakan kekuatan sendiri, melainkan kesungguhan tekadnya sendiri. Mau menggunakan kesungguhan tekad untuk mengalahkannya? Tidak mungkin. Mile mendadak berteriak, mengangkat kaki lagi. Dengan cara ini, di bawah tatapan penguasa tanpa batas dan Danto, Mile bergerak selangkah demi selangkah menuju puncak jurang. 10 hari berlalu dan Mile baru berjalan kurang dari 100 langkah. Dan semakin tinggi dia naik, semakin sulit. Namun dia tetap bertahan.
Di puncak jurang, Danto berbicara, jiwa pedangnya benar-benar menarik, semakin kuat. Di atas batu di sampingnya, penguasa tanpa batas berbaring dengan kaki terlipat. Di masa depan, alam semesta ini akan menjadi miliknya. Danto menyaksikan penguasa tiada batas dan penguasa tiada batas tertawa. Jika klan tandus besar ingin bangkit, dia adalah satu-satunya peluang kalian. Danto diam sejenak, lalu berbicara, jadi, aku akan memanggilnya Tuan Muda Ye di masa depan. Kekuatan tanpa batas. Bersambung.